Di sana ada Mustafa menjabati penyamping Ramai Pama. Assalamualaikum, selamat malam. Apa kabar sahabat bikin baju semuanya? Semoga sahabat bikin baju senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Sahabat bikin baju, bertemu lagi dengan saya di channel Ajis The Tailor. Waktunya tukang jahit ngomongin bola. Dan ini menjelang pertandingan semifinal pertama ya antara Piala Eropa 2024 antara Spanyol melawan Prancis. Tapi yang akan menjadi topik bahasan kita di malam hari ini bukan Piala Eropa, tapi kita akan berbicara seputar Piala AFF ya, sahabat bikin baju. Dan sebelumnya saya ingatkan dulu ya untuk sahabat bikin baju ataupun sahabat seprofesi salam satu jarum yang baru bergabung ini agar berkenan untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan sharekan video ini agar video kita ini, channel kita ini semakin baik dan semakin berkembang ke depannya. Dan jangan lupa nanti di akhir acara untuk kita berdiskusi, sharing melalui kolom komentar ya, sahabat bikin baju semuanya. Dan sebelumnya juga jangan lupa, biar nggak ngantuk, kita ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan topik yang akan kita bahas malam hari ini, seperti di judul sahabat bikin baju, yaitu antara kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 dan Piala AFF. Ini apa yang menjadi topik kita. Ini menjadi satu hal yang menarik untuk kita bicarakan karena apa? Karena lagi-lagi sepak bola nasional kita ini tidak lepas dari antara pro dan kontra, di mana kita simakkan akhir-akhir ini dari PSSI juga, yang mana PSSI akan lebih memprioritaskan timnas ini untuk fokus kepada round 3. Itu tuh timnas yang kemarin bertanding di terakhir kali di GBK kan melawan Filipina ya, melawan Irak dan melawan Filipina. Itulah timnas yang nantinya akan difokuskan ke round 3, kualifikasi Piala Dunia round 3. Dan untuk Piala AFF sendiri nantinya, karena untuk menjaga fokus pemain yang intinya tadi ke Piala round 3 dan untuk yang diasuh oleh Coach Sintayong kan, dan untuk Piala AFF yang akan bergulir nanti di bulan September ya, maaf kalau saya salah, di bulan September itu akan ada wacana ataupun akan dimandatkan untuk pelatihnya itu kepada Coach Nova Arianto yang kemarin terbilang sukses ya membawa timnas U16 sampai ke semifinal dan meraih peringkat ketiga kan di U16 AFF U16 yang di Solo kemarin itu. Sejauh dari pengamatan mungkin Ketua Umum PSSI untuk terkhusus Coach Nova ini, ya kita juga sama-sama menyaksikan bagaimana permainan dari anak-anak tim U16 ini yang tampil menurut saya itu cukup baik ya, meskipun kita dikalahkan oleh Australia di semifinal. Itu pun karena salah seorang pemain dari timnas U16 ini kan kemarin diberikan kartu merah, sehingga timnas kita yang tadinya sudah unggul 1-0 itu dapat dikalahkan oleh timnas Australia U16. Nah, sejauh ini menurut saya ini adalah hal yang sangat bijaksana ya sahabat bikin baju. Keputusan kalau seandainya memang nantinya terjadi seperti itu. Yang mana kita tahu juga kan Coach Nova ini lama bersama Sintayong dari 2018 itu. Seperti 2018, 19, 20, sudah 4 tahun beliau mendampingi Sintayong dan cukup dimengerti kalau kemarin kita melihat permainan anak-anak U16 itu mirip-mirip dengan seniornya ya di dalam segi taktikal di lapangan. Nah, sahabat bikin baju, tapi lagi-lagi ya wacana PSSI ini menuai pro dan kontra di kalangan para pengamat bola elit-elit yang mungkin pernah berkecimpung di PSSI itu sendiri. Dan mungkin salah satunya yang masih hangat yang kita lihat yang ini ya,
yang dengan salah seorang mantan yang tadinya pernah menjadi staf di kepengurusan PSSI yang diwawancara dalam satu podcast kan. Mungkin ini salah satu contoh dari uh, dari kelompok-kelompok yang kontra terhadap putusan PSSI ini. Ya ini kan jadi gimana ya? Ada yang menginginkan kalau PSSI itu menurunkan skuad inti timnas Piala Dunia ke Piala AFF ini. Karena lagi-lagi mereka menganggap AFF ini adalah satu turnamen yang teramat penting, bahkan lebih penting dari Piala Dunia. Agar apa? Agar bisa meraih gelar juara di Piala AFF ini untuk yang pertama kalinya untuk timnas kita ini. Nah, tentu ini juga menjadi satu mendapatkan reaksi ya, terutama dari netizen, dari para konten kreator di tanah air ini. Dan kembali lagi-lagi seolah dengan munculnya komentar-komentar dan pendapat-pendapat dari para pengamat dan tokoh ini akan kurang setujuannya terhadap PSSI yang akan menurunkan timnas yang bukan inti ke Piala AFF ini, seakan-akan membelah lagi pecinta sepak bola di tanah air ini antara pro dan kontra terhadap putusan PSSI. Kemarin yang udah agak sedikit mereda, udah banyak yang tadinya tidak setuju dengan pemain keturunan kan kemarin itu udah mulai pada banyak yang sadar itu ya, yang mulai melunak lah. Tapi justru dengan adanya muncul lagi hal seperti ini, jadi menguatkan lagi melebarkan lagi jarak yang tadinya sudah semakin agak sedikit membaik itu sobat bikin baju. Nah, adapun ya kalau ini dari pandangan saya ya, dari seorang penggemar bola yang bukan wartawan, bukan pengamat bola, bahkan tinggalnya pun di kampung ya, di dekat hutan, di pegunungan. Saya mempunyai pandangan seperti ini sebenarnya sih sangat setuju ya saya terhadap apa yang kebijakan yang diambil oleh PSSI. Seandainya itu memang sudah menjadi kebijakan, yaitu dengan menurunkan ataupun membentuk timnas senior yang lain ya, yang baru untuk diterjunkan ke Piala AFF ini, ataupun menurunkan timnas U23 ke Piala AFF ini gitu kan. Ya saya rasa cukup sangat beralasan dan sangat masuk akal gitu. Karena apa? Ya karena PSSI kan punya prioritas, yaitu prioritas dari sebuah level turnamen yang lebih tinggi, yang nanti muaranya kalau round 3 ini ke Piala Dunia kan. Seandainya pun kita nanti tidak lolos ke Piala Dunia misalnya, tapi kita kan sudah punya pengalaman di situ. Kita sudah berguru di situ dengan situasi kompetisi yang lebih tinggi, levelnya lebih tinggi, lebih ketat. Andai pun gitu, meskipun seandainya pun kita tidak lolos ke Piala Dunia, itu kita sudah bisa mendapatkan satu pelajaran yang sangat berharga yang belum tentu di Piala Dunia berikutnya akan kita dapatkan. Itu kalau menurut pandangan saya. Tapi tetap saya itu berkeyakinan kita akan bisa lolos ke Piala Dunia dari pintu manapun gitu. Biar Biar menjadi kenyataan dan menjadi doa gitu. Nah, kita kembali ke Piala AFF. Adapun untuk Piala AFF ya, terkhusus untuk para pengamat, para ahli-ahlinya mengamati bola gitu ya di sana di kota besar di Jakarta. Ya kalau menurut saya nggak perlu underestimate gitu ya, ataupun kecil harapan, karena dengan seandainya tim PSSI menurunkan timnas U23 pun ke AFF ini belum tentu kita nanti jadi bulan-bulanan mereka. Bahkan mungkin saja kita dengan U23 kita bisa jadi juara di sana. Ya kita positive thinking aja ya para sahabat bikin baju semuanya. Jadi jangan merasa terlalu pesimis lah.
dengan nanti misalnya baik U23 ataupun timnas pemain yang timnas senior yang bukan intinya gitu. Kalau diibaratkan beginilah, mungkin nantinya di kita itu baiknya seperti ini ya, ada timnas yang elitnya seperti di turnamen Piala Champion di AFC kan ada AFC Champion Elite, AFC Champion 2, terus ada AFC Challenge League. Ya seandainya kita di timnas kita di Indonesia juga seperti itu, ada timnas elit, timnas senior elit, timnas senior 2 dan timnas-timnas di bawahnya. Agar apa? Agar ini menjadi jenjang sebuah tahapan seleksi untuk si pemain nantinya agar bisa tembus ke timnas yang elit itu, mereka udah benar-benar teruji melalui apa tahapan timnas-timnas yang levelnya di bawahnya gitu. Nah, seperti itu. Itu cukup baik kalau menurut saya. Sehingga bisa meskipun nantinya apa bukan hanya untuk pemain lokal, maksud saya itu seperti itu. Misalnya timnas yang kedua bukan hanya timnas lokal, bahkan pemain yang rekrutan dari keturunan pun kalau memang apa namanya Coach Sintayong mau nanti bisa diseleksi di timnas itu. Ya nanti ajangnya apa? Seperti turnamen Piala AFF, Piala AFF Senior, Piala AFF U23 itu kan bisa dijadikan ajang seleksi nantinya. Sahabat bikin baju. Dan satulah mungkin yang ingin saya berbagi ya dengan sahabat bikin baju tentang Piala AFF ini, karena terus terang saya ini dulu mengikuti ya dari mulai turnamen-nya yang pertama kali. Saya mengikuti dari sejak itu kan turnamen Piala AFF yang pertama kali itu namanya Piala Tiger, sahabat bikin baju. Itu diselenggarakan setelah waktu itu SEA Games di Jakarta. Waktu di tahun 1994. Maaf ya, kalau nggak salah gitu di waktu kita timnas sepak bolanya di SEA Games Jakarta itu kita dikalahkan oleh Thailand di final melalui adu penalti. Waktu itu pelatihnya di timnas itu Heng Wulem. Kalau nggak salah 96 mungkin. 94. Nah, karena setelah SEA Games itu kan terus digelar Piala Tiger yang pertama kalinya. Nah, di situ waktu digelar di Singapura dan Thailand, kalau nggak salah di dua negara itu, di Singapura dan di Thailand. Dan kita bermain di grup yang bermain di Singapura. Timnas kita waktu itu diisi oleh pemain-pemain seperti Ferry Sandria itu bermain di sebagai strikernya ya, penyerangnya, terus di belakangnya ada Robbie Darwis, terus ada Coach Fahri Husaini kan, yang sekarang sudah jadi rata-rata menjadi pelatih kan, Coach Bima Sakti itu, Indrianto Nugroho. Kita tampil perkasa kan mengalahkan Laos, Kamboja lah tim-tim gitu ya. Tapi ternyata saat bertemu dengan Malaysia gitu dikalahkan waktu itu dengan skor 4-1 kalau nggak salah. Yang jelas di babak pertama waktu itu Indonesia dikalahkan dengan skor langsung 3-0 babak pertama. Padahal waktu itu timnas kita diperkuat oleh Robbie Darwis, Ferry Sandria itu kan. Kalau di Malaysia yang saya tahu waktu itu yang ingat itu kemarinnya itu nama pemainnya itu yang bikin gol itu San Bagamaran Kalisagaram lah kalau nggak salah. Terus siapa lagi? Nah itu kita tidak lolos fase grup. Itu yang pertama. Terus di berikutnya di Piala Tiger yang kedua. Itu kan yang pertama Thailand, yang kedua digelar di Vietnam. Yang waktu sepak bola gajah itu. Yang waktu pelatihnya Rusdi Bahalwan. Ini. Rusdi Bahalwan. Terus pemainnya waktu itu Kurniawan Yulianto, Mirobaldo Bento kan. Kita dikalahkan di semifinal oleh Singapura. Dengan di fase grup kita satu grup dengan Thailand karena tidak ingin bertemu dengan Vietnam jadi saling bunuh diri gitu. Mursid Effendi kan waktu itu back dari Persebaya. Nah, ternyata berhasil lah itu rencana tidak baiknya itu untuk mengalah dari Thailand dan bertemu bisa menghindari Vietnam, tapi ternyata dikalahkan oleh Singapura. Dan Vietnam mengalahkan Thailand dengan 3-0. Dan ternyata Vietnam juga nggak mampu jadi juara karena dikalahkan Singapura dengan 1-0 kan. Itu yang kedua, Piala Tiger yang kedua. Terus Piala Tiger yang ketiga adalah ketika pelatihnya ini Pak Nandar Iskandar yang di Thailand itu.
kita satu grup lagi di fase grupnya dengan Thailand, kita kalah 4-0 sampai ke final. Di final dikalahkan lagi dengan 4-0. Itu era-era kalau di Thailand itu Kiatisuk Sinamuang kan, itu Techak Chaiman, si Kera itu. Nah di situ di penyisihan grup sih kita cuma dikalahkan Thailand, lancar sampai ke final, cuma di final dikalahkan. Padahal sebelumnya, sebelum turnamen Piala Tiger waktu itu, di Indonesia itu kan mengadakan turnamen Piala Kemerdekaan, dan salah satu pesertanya waktu itu adalah timnas Irak, dan kita bisa mengalahkan Irak di final melalui adu penalti. Tapi terserah ikut di dalam turnamen Piala AFF yang waktu di Thailand itu seperti tidak ada hasilnya dari turnamen itu, kan tetap saja dikalahkan oleh Thailand. Itu jadi momok ya Thailand dari mulai SEA Games di Jakarta. SEA Games di Jakarta yang tahun 1996 kalau nggak salah, 96. Waktu di Thailand itu masih diperkuat ini nanti Tong Sri Tong In kan ujung tombaknya strikernya. Nah sampai di situ terus yang setelah yang di Thailand itu kembali waktu itu Indonesia menjadi tuan rumah. Nah ini di era-eranya Bejo Sugiantoro, Usto Nawawi kan. Waktu itu sampai ke Babang Pamungkas juga bermain. Itu sampai ke final di GBK. Di final kita dikalahkan lagi oleh Thailand melalui adu penalti. Itu masih di Thailand itu masih era-eranya Techak Chaiman, Tisuk Sinamuang. Terus setelah yang di Jakarta waktu itu 2 tahun berikutnya itu, setelah itu di era-eranya Boas. Era-eranya Boas waktu di final dikalahkan Singapura, meskipun di semifinal kita mengalahkan Malaysia di kandangnya waktu itu dengan skor 4-1. Setelah kita di kandang waktu itu kalah 2-1 ya kalau nggak salah. Era-eranya Kurniawan masih bermain. Itu ada ini Setiawan Sinaga kan. Setiawan Sinaga di depannya itu. Mahyadi Panggabean, Boas Salosa juga ada. Pelatihnya Peter White yang sukses menang bersama Thailand kan sebelumnya, terus direkrut pindah ke Indonesia, dan Indonesia ternyata tidak sesukses di Thailand, cuma sampai final. Di final pun dikalahkan oleh Singapura. Di kandang kita dikalahkan, di GBK di kandang Singapura saja di Stadion Nasional waktu itu dikalahkan juga. Sampai terus ke sininya itu waktu setelah waktu itu di Vietnam kan itunya, waktu yang dikalahkan oleh Singapura itu kita penyisihan grupnya di Vietnam. Sampai yang kesininya udah agak tenggelam, nggak nyampe ke final lagi timnas itu. Waktu setelah Singapura juara, terus Singapura juara lagi, terus Vietnam, sampai akhirnya di era-era Christian Gonzalez kita baru masuk final lagi, gagal lagi. Terus sampai ke era-era kesininya 2000 tahun 2020 kan, saya jadi udah nggak begitu semangat lagi untuk mengikutinya. Karena apa ya, setiap perhelatan Piala AFF ini selalu saja apa yang didapat itu kekecewaan kan. Makan semakin kesini dari pamor dari Piala AFF ini semakin image-nya itu semakin tidak baik, karena setiap kali turnamen itu pasti apa menimbulkan percikan-percikan kebencian lah antara pendukung di sesama negara ASEAN, antara para netizen. Jadi sangat tidak positif itu hasil akhirnya, di samping yang tidak menghasilkan nilai juga kan untuk timnas kita di peringkat FIFA nantinya. Bahkan kan kalau Piala AFF ini sebenarnya tidak ada tidak ada kemana sih arahnya, karena mentok sudah. Kalau udah Piala AFF apalagi mungkin yang cuma kebanggaan koleksi gelar. Apakah setelah Piala AFF pemain kita akan ada yang melirik nanti di kompetisi di Asia misalnya, ataupun di ASEAN aja enggak kan, jangankan ke Eropa gitu. Nggak ada sama sekali, nggak ada output dari turnamen Piala AFF ini, mentok aja udah.
udah juara ya udah. Lain kan kalau misalnya kita di level yang tinggi lah seperti di kualifikasi Piala Dunia ini. Di samping kita juga berguru, dapat ilmu, pengalaman, jam terbang, kita juga dilirik oleh negara lain, terus juga ada imbasnya buat peringkat kita. Nah, mungkin tinggal pilih-pilih maunya yang mana. Ya kalau orang yang konsumtif sih yang pengennya serba instan justru di Piala AFF ini. Ini Piala AFF ini untuk orang-orang yang menginginkan hal yang instan justru sebenarnya. Kalau kita kemarin mereka memutarbalikan fakta kan, kalau misalnya PSSI merekrut pemain turunan itu adalah hal yang menginginkan hal yang instan. Justru orang-orang yang berkata seperti itu yang menginginkan hal instan apa ini piala yang mentok ini udah mentok aja gitu. Apa yang bisa dilakukan ke depannya setelah Piala AFF ini kan gak ada gak ada yang melirik misalnya di turnamen kompetisi di negara lain. Kalau celaka, kalau misalnya pemain cedera, gimana pertanggungjawabannya nanti? Karena kan para pemain itu jangan untuk Piala AFF, untuk Piala kualifikasi Piala Dunia ini kan kita PSSI ini harus benar-benar, karena nanti kalau cedera atau apa itu kan gimana pertanggungjawabannya sama klub yang menaunginya gitu, seperti itu. Apalagi cuma Piala AFF. Maaf saya bilang cuma gitu, karena memang kenyataannya seperti itu. Karena apa ya, kalau kita melihat, kita menyimak, kok kalau kita diam saja gitu perasaan itu. Ya ini waktunya lah kita bicara, nggak peduli apa mungkin kita ini orang seperti apa, tapi karena kecintaan kita, keinginan kita yang lebih baik terhadap sepak bola nasional ini ke depannya begitu. Kita harus bicara, teman-teman juga harus bicara, semuanya harus bicara. Terus sahabat bikin baju. Jadi dari pengalaman saya barusan yang saya sebagai orang yang mengikuti ataupun pecinta sepak bola tanah air ini, itulah pengalaman saya sebagai penonton yang menyimak Piala AFF ini dari mulai turnamen pertamanya dilaksanakan gitu, yang didapat itu hanya kekecewaan. Bukannya apa ya, bukannya egois gitu ya. Tapi setelah kesini kan kita semua bisa melihat baik secara secara data dan fakta bagaimana sih, apa sih outputnya dari Piala AFF ini. Itu sobat baju, di samping hanya ada menghadirkan kebencian, kedengkian antar sesama negara peserta itu aja. Dulu nggak pernah netizen kita dengan Malaysia seperti sekarang ini. Tapi karena karena yang terus menurun ini kualitas dari Piala AFF ini, yang kualitas yang terus menurun, jadinya seperti sekarang. Imbasnya bukan hanya di Piala AFF, sampai ke turnamen yang usia dini aja, yang usia 16 kan itu sudah terjadi perang-perang antar ini. Itu ya sahabat maju. Jadi tinggal pilih sekarang bagaimana, mungkin kalau gimana kembali ke individu masing-masing, dan tergantung bagaimana pola pikir dan mindset masing-masing, mungkin intinya antara penting mana gitu, mungkin judulnya antara kualifikasi Piala Dunia round 3 dengan Piala AFF ini. Karena yakin sahabat bikin baju juga yang pecinta penggemar bola yang sekarang, yang anak-anak muda, yang usia sekarang lah, yang udah mulai pintar, udah maju pola pikirnya, pasti akan berpikir kemana outputnya gitu nantinya. Nah, kayak orang-orang tua yang jadul, yang pemikirannya pendek, yang memikirkan cuman pemikiran yang sekarang gitu kan ya, sekarang nggak peduli nantinya ke depannya mau gimana, yang penting sekarang gitu. Itulah sahabat bikin maju. Dan sekali lagi mohon maaf mungkin mudah-mudahan diskusi ataupun pertemuan kita di malam hari ini
ada manfaatnya ya, ada manfaatnya meskipun hanya sedikit dengan sahabat bikin baju dari apa yang salah saya berbagi barusan. Yang penting kita mungkin sama ya, maupun kalau kita tadi kembali lagi ke antara kedua pemikiran tadi ya, dua pemikiran dari dua kelompok yang berbeda, yaitu yang pro setuju terhadap keputusan PSSI dan yang tidak setuju terhadap keputusan PSSI, yang intinya mudah-mudahan nantinya bisa bertemu dan bersatu untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Itu sahabat kemajuan. Dan untuk malam hari ini mungkin cukup sekian dulu dari saya. Jangan lupa istirahat yang cukup, olahraga, dan salam bikin baju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.